Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Suatu ketika seseorang menghadap kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, murid Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Orang tersebut kemudian berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, tolong ajarkan kepadaku suatu amalan yang mudah, yang dengan amalan tersebut aku menggapai derajat tinggi di sisi Allah Ta'ala dan masuk ke dalam surganya." Imam Hasan Al-Basri dengan lugas beliau menjawab, "Cintailah para aulia, cintailah orang-orang yang soleh, wali-wali Allah, sehingga beliau-beliau mencintaimu dan meletakkan engkau di dalam hatinya. Sebab ketika Allah Ta'ala memandang hati orang-orang yang soleh dengan cintanya, dengan rahmatnya, dan melihat di dalam hati beliau-beliau ada dirimu, maka engkau pun akan mendapatkan guyuran rahmat. Engkau pun mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, dan engkau diikut sertakan, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala." Ikhwani rahimakumullah, Baginda Muhammad SAW menyatakan, "Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab." Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Mencintai kaum solihin merupakan jalan yang sangat mudah untuk menggapai kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melalui episode kisah kaum solihin, kami mengajak diri kami dan semua umat Islam dimanapun berada untuk menumbuhkan rasa cinta dengan orang-orang yang soleh, dengan harapan kita bisa meneladaninya dan kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala kelak di surga Allah bersama dengan beliau-beliau yang dimuliakan Allah Ta'ala tersebut. Pada episode ini kita akan belajar tentang kisah Syekh Atha As-Sulami atau Syekh Atha As-Salimi radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ulama yang kerjanya membuat pakaian dari hasil tenunannya sendiri. Setelah berbulan-bulan membuat pakaian dari hasil tenunannya, Syekh Atha As-Salimi radhiyallahu ta'ala anhu pergi ke pasar dan menjual karyanya ini kepada agen yang biasa menerimanya. Sesampainya di pasar dan bertemu dengan sang pembeli tersebut kemudian memeriksa kain Syekh Atha As-Salimi radhiyallahu anhu dan memberikan komentar. Komentarnya sangat mengejutkan. Pembeli tersebut berkata, "Pakaian ini memiliki banyak kekurangan. Di sisi sini kain ini pintalannya enggak bagus. Yang di sini ada aibnya. Di sini warnanya kurang tepat. Di sini ada cacatnya." Mendengar komentar pembeli tersebut, Syekh Atha pun merasa sedih. Kemudian pembeli itu berkata, "Maaf, saya tidak bisa membayar sesuai harga yang engkau tetapkan. Beraninya saya dengan harga seperti ini, yang jauh lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh Syekh Atha As-Salimi radhiyallahu ta'ala anhu." Mendengar jawaban pembeli tersebut, Syekh Atha pun memegang kepalanya dengan kedua tangannya dan beliau menundukkan kepalanya. Beliau pun menangis terisak-isak, menangis terseduh-seduh. Maka melihat tangisan yang begitu hebat, pembeli itu pun merasa iba dan berkata kepada Syekh Atha, "Wahai Bapak, jangan khawatir. Apa yang kamu minta, harga yang kamu tetapkan akan saya bayar segera. Jangan menangis. Udah, saya nggak akan lihat kurangnya lagi. Saya bayar berapapun yang Bapak minta." Maka Syekh Atha rahimahullah pun berkata kepada pembeli tersebut, "Saya menangis bukan karena harga kain ini tidak engkau terima, bukan karena kain ini tidak layak, tetapi saya merenung kain yang saya buat berbulan-bulan ini, yang saya udah yakin, udah mantap, tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya, tidak ada kurangnya. Saat saya serahkan kepada Bapak untuk membelinya, dengan seketika, sekali lihat, Bapak pun bisa melihat banyak kekurangan yang tidak saya ketahui setiap hari saya melihatnya. Setiap hari saya menelitinya. Lantas saya teringat, bagaimana dengan puluhan tahun amal saya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang saya merasa udah yakin, udah bagus sholat saya, ibadah saya. Bagaimana nanti ketika di hari akhir saya menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Allah menunjukkan semua kekurangan saya dalam ibadah, seperti Bapak menunjukkan kekurangan kain saya ini. Saya takut itu terjadi pada saya." Ikhwani rahimakumullah, inilah gerakan hati orang-orang yang soleh. Setiap peristiwa beliau gunakan sebagai pelajaran untuk pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang kita tidak boleh bersuudzon, tidak boleh prasangka buruk kepada Allah Ta'ala, tetapi hendaknya sisi harap dan cemas ini seimbang dalam diri kita. Kita harus harap yang sebesar-besarnya pada karunia Allah yang luas, ampunan Allah yang luas. Tapi kita juga harus takut dengan semua bentuk siksa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kisah ini memberikan pencerahan kepada kita untuk tidak ujub,
tidak membanggakan diri dan tidak menyombongkan diri kepada siapapun atas semua amal soleh yang kita lakukan. Karena bisa jadi amal soleh tersebut penuh dengan cacat dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menerima semua amal soleh kita dengan kemurahannya, dengan kebaikannya, dengan kasih sayangnya. Wassalamualaikum sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.